Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Pendidikan Fisika kelas A. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum kesetaraan kalor listrik. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Muhammad Anwar Rafandi dari NIM 12. Aku Ladita Farelia dengan NIM 011. Aku Wildan Danadiaksa dari NIM 10. Penasaran gimana praktikumnya? Tonton sampai habis video ini. Dadah. Jadi sebelum kita melakukan percobaan kesetaraan kalor listrik, kita memerlukan berbagai alat dan bahan. Yang pertama ada power supply, yang kedua kalorimeter, kabel, termometer, voltmeter, pengaduk, dan ampermeter. Kemudian kalorimeter diisi dengan menggunakan air, dan kalorimeter beserta airnya ditimbang menggunakan neraca. Kemudian kabel disambungkan ke stop kontak sehingga percobaan siap dimulai. Hubungkan power supply dengan kabel pada voltmeter, lalu atur tegangan sebesar 1 volt pada power supply. Setelah tegangan diatur menjadi 1 volt, lalu langkah berikutnya ialah menghubungkan kalorimeter dengan power supply untuk dialirkan listrik. Siapkan stopwatch untuk mengukur waktu. Aduk air pada kalorimeter dan amati arus listrik dan suhu pada termometer. Catat arus listrik dan suhu pada interval 3 menit. Kemudian lakukan pula untuk pengukuran variasi 2, 3, 4, dan 5 volt dengan langkah-langkah yang serupa seperti dengan sebelumnya. Nah, setelah semua langkah-langkah percobaan dilakukan, selanjutnya data-data yang telah diperoleh diolah atau dianalisis. Data-data yang didapatkan diantaranya adalah massa kalorimeter, massa air, tegangan, kuat arus listrik, waktu dengan interval 3 menit, 6 menit, dan 9 menit, serta suhu air di dalam kalorimeter. Jangan lupa untuk mengubah waktu menjadi detik. Untuk analisis data yang telah diperoleh, lebih lengkap akan dijelaskan setelah ini. Oke teman-teman, setelah kita melakukan percobaan kesetaraan kalor listrik, kita mendapatkan data sebagai berikut. Nah, lalu untuk menghitung nilai kesetaraan kalor listriknya, kita memerlukan nilai listrik dan nilai kalor, atau kita memerlukan nilai W dan Q. Nah, untuk menentukan nilai W sendiri, kita menggunakan rumus W sama dengan V kali I kali T, yang mana V merupakan volt, I adalah kuat arus, dan T adalah selang waktu selama percobaan berlangsung. Kemudian setelah kita mendapatkan 15 data listrik, kita selanjutnya menggunakan rumus umum ketidakpastian untuk menentukan ketidakpastian dari 15 data listrik tersebut. Nah, dari rumus ketidakpastian itu kita mendapatkan nilai atau perhitungan ketidakpastian listrik seperti ini. Setelah itu, setelah kita mengetahui nilai listrik dan ketidakpastiannya, kita selanjutnya menghitung nilai kalor beserta ketidakpastiannya. Seperti itu. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis perhitungan dari energi kalor atau energi panas. Ada 2 tahap ya teman-teman. Yang pertama adalah menghitung energi kalor itu sendiri, dan yang kedua adalah ketidakpastiannya. Untuk energi kalor itu sendiri dicari menggunakan persamaan Q sama dengan MKCK ditambah M air C air dikali dengan delta T, di mana Q adalah energi kalor, MK adalah massa kalorimeter, CK adalah kalor jenis bahan dari kalorimeter yakni aluminium yang nilainya 0,22 kalori per gram derajat Celcius. M air adalah massa dari airnya, C air adalah kalor jenis air yang besarnya 1 kalori per gram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu ruangan. Selanjutnya, untuk ketidakpastiannya itu dicari menggunakan rumus perambatan ralat kuadratik atau rumus yang awal yang kalor jenis ini diturunkan melalui turunan parsial seperti itu, sehingga diperoleh
Data atau nilai sebagai berikut dari variasi data yang telah kita ukur. Ya, teman-teman, setelah kita memperoleh nilai energi kalor dan energi listrik, kita akan mencari gamma atau keseimbangan dari kalor listrik tersebut. Rumusnya apa? Rumusnya W per Q. Nah, setelah kita analisis, diperoleh hasil seperti ini. Ya, kemudian setelah kita memperoleh nilai dari gamma itu sendiri, kita akan mencari ketidakpastiannya. Nah, ketidakpastian ini diperoleh dari rumus perambatan ralat kuadratik. Dan setelah kita analisis, kita berhasil mendapatkan semua ketidakpastiannya. Nah, jika sudah mendapatkan ketidakpastian gamma ini, maka analisisnya selesai dan kita akan lanjut di pembahasan. Ya, teman-teman, untuk pembahasan kali ini, yaitu praktikum ini dilakukan dalam interval 3 menit, 6 menit, dan 9 menit. Dan cara kerjanya sendiri yaitu arus listrik dialirkan dari power supply menuju kalorimeter, dan di kalorimeter akan diubah menjadi energi kalor. Nah, kemudian kita berhasil untuk menentukan nilai dari energi listrik, energi kalor, dan juga keseimbangan kalor listrik. Dan keseimbangan kalor listrik sebagai berikut. Ya, tapi nilai ini belum sesuai dengan nilai teoritis sebesar 4,2 Joule per kalori. Hal ini disebabkan karena kalorimeter yang kita gunakan tidak berisolasi tinggi, sehingga terjadi kebocoran kalor pada lingkungan. Untuk kedepannya mungkin kita akan gunakan kalorimeter yang memiliki isolasi tinggi sehingga mampu menjaga kalor dalam kalorimeter tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video praktikum kesetaraan kalori listrik beserta analisisnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan. Sekian dari kami. Semoga kita bertemu di semester 2. Dadah.